Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah pada saat ini Kau kembali menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Dan terlebih berikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wanita surgawi yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita kembali membahas satu tema dari khotbah di bukit, yaitu murah hati. Dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pada kesempatan ini kita akan melihat dan membahas ayat yang ke-7 tadi tentang orang yang murah hati. Seperti yang saya pernah sampaikan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan dan menawarkan sebuah konsep kebahagiaan sejati, konsep kebahagiaan surgawi, yaitu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, melainkan rasa kebahagiaan atau bahagia yang tetap bisa dirasakan sekalipun dalam pergumulan dan penderitaan hidup yang berat. Kebahagiaan yang bukan datang atau dipengaruhi oleh keadaan di luar, tetapi sesuatu yang lahir dari dalam diri kita. Dan yang menarik di sini adalah orang yang dikatakan bahagia itu memiliki ciri yang Yesus sebutkan dalam kesempatan ini adalah mereka yang murah hatinya. Nah, yang pertama kita akan membahas apa yang disebut atau apa artinya maksud dari murah hati itu. Wanita surgawi yang dikasihi Tuhan, kata murah hati menggunakan istilah Yunani yang dipakai dalam teks ini adalah elemon. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan mercy, compassion. Yang dari terjemahan bahasa Inggris ini sebenarnya lebih kepada belas kasihan. Di dalam bahasa Ibrani, kata yang sejajar dengan elemon tadi itu menggunakan istilah Ibrani hesed. Yang artinya atau maknanya lebih kepada kasih setia daripada Tuhan. Hal ini adalah sebuah sifat yang sangat melekat di dalam pribadi Allah. Ini adalah sifat Allah yang bisa kita lihat di dalam segala apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan manusia. Sifat Allah yang tercermin dan nyata dalam kehidupan manusia. Di dalam perjanjian lama, tema tentang kasih setia Allah sangat jelas terlihat. Di mana Allah itu berbelas kasihan kepada umatnya. Kepada umat perjanjiannya yaitu Israel. Dan di dalam perjanjian baru kita juga bisa melihat bagaimana Kristus menjadi representasi sifat Allah yang juga memiliki belas kasihan. Allah adalah pribadi yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan. Dan semua tindakan Allah itu didorong oleh kasih dan kemurahannya.
Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah. Jadi belas kasihan di dalam kasih Allah, kemurahan hati Allah di dalam kasihnya, itulah yang menjadi dorongan untuk Allah bertindak kepada manusia. Kemurahan hati, belas kasihan, sesuatu yang sangat melekat dalam diri Allah. Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Itulah sebabnya murah hati di sini adalah sesuatu yang berbicara tentang belas kasihan. Belas kasihan yang mendorong kita untuk melakukan sebuah tindakan kasih. Di dalam Perjanjian Baru, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Di sana diceritakan tentang orang Samaria yang baik hati, adalah salah satu contoh dari gambaran dari apa itu yang disebut dengan murah hati. Tentu kita tahu cerita ini. Di dalam cerita ini Tuhan Yesus mengangkat dua tokoh penting, yaitu orang Yahudi dan orang Samaria. Kontras antara tokoh ini menjadi kunci untuk kita dapat mengerti maksud Tuhan Yesus. Orang Yahudi dan orang Samaria itu memiliki hubungan yang tidak baik. Orang Yahudi itu menganggap bahwa orang Samaria adalah orang yang levelnya lebih rendah dari mereka. Karena dianggap mereka menikah dengan suku lain di luar Yahudi. Jadi mereka tidak layak disebut sebagai orang Ibrani. Mereka bukan orang Ibrani asli, mereka campuran. Dan untuk itu mereka menganggap rendah orang-orang Samaria. Bahkan di dalam status sosial mereka nggak mau berjumpa Bapak Ibu. Dan orang Yahudi boleh menyebut orang Samaria dengan sebutan najis. Bahkan kalau berjumpa pun orang Yahudi punya hak, boleh diperbolehkan untuk menghina orang Samaria, bahkan sampai meludahi orang Samaria. Boleh. Oh, ini kejam sekali sebenarnya. Tetapi lewat cerita ini kita bisa melihat sesuatu yang sangat penting. Di dalam cerita itu nampak belas kasihan itu muncul dan mendorong seseorang untuk bertindak terhadap sesuatu yang sudah mengenaskan satu keadaan yang tidak baik. Kita tahu ceritanya bahwa di dalam perumpamaan itu ada seorang Yahudi, Lukas sangat jelas mencatat kalimat itu, turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu di tengah jalan orang Yahudi ini dirampok. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca bahwa ada kalimat ia ditinggalkan setengah mati atau sekarat di pinggir jalan. Lalu apa yang terjadi? Turunlah, di situ dikatakan turunlah yang pertama seorang imam. Lalu melihat orang yang tergeletak itu, ini sama-sama orang Yahudi nih. Dan punya status sosial yang cukup tinggi. Sebagai seorang imam yang ngerti kebenaran. Tetapi apa yang dilakukan? Alkitab mencatat sang imam ini kemudian tidak menolong, bahkan melalui begitu saja. Lalu turunlah Lewi. Lewi juga merupakan keturunan
yang ada sebagai salah satu suku yang melayani bait Allah. Orang yang mengerti tentunya tentang agama, mengerti tentang harus bagaimana. Dan yang menjadi penting, mereka ini sama-sama orang Yahudi. Tetapi kembali dalam cerita itu dikatakan, ya menyingkir pula. Dan yang menarik adalah ada orang Samaria, bukan orang Yahudi. Dalam tanda kutip, orang yang levelnya lebih rendah tadi, melihat orang Yahudi yang sekarat tadi, justru menolong. Di dalam Lukas 10 ayat 33 dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria ini punya hak untuk tidak menolong orang Yahudi. Ya mungkin kalau digambarkan, ya ngapain nolong orang ini? Ini kan kaum yang suka menghina kaum kita. Yang suka bilang najis sama kita. Yang gak mau ketemu kita. Yang menganggap kita rendah. Orang Samaria ini punya hak untuk tidak menolong orang Yahudi itu. Tetapi justru dalam cerita ini dikatakan orang Samaria itu ketika melihat keadaan itu sangat kontras dengan imam dan Lewi tadi. Tergerak oleh belas kasihannya. Orang Samaria ini tidak hanya timbul belas kasihannya, tetapi dia bertindak dan mengobati orang tersebut, lalu membawanya ke sebuah penginapan. Dan di situ dikatakan dia menitipkan uang untuk merawatnya. Bahkan berkata begini, nanti kalau uangnya kurang, tunggu saya akan balik lagi ke sini dan memberi sisanya. Bukan hanya tergerak oleh belas kasihan, tetapi bertindak sampai sejauh itu. Kisah tadi atau cerita tadi membuka gambaran kepada kita bahwa murah hati itu bukan sebuah belas kasihan saja. Tetapi rasa yang muncul yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Bahkan bisa berkorban bagi orang lain. Sekalipun itu musuh kita. Melihat satu keadaan yang tidak baik, yang mengenaskan tadi. Orang Samaria itu punya hak tadi untuk tidak menolong. Tetapi dia justru melakukannya. Dia tidak berbuat yang lain, tapi dia menolong walaupun berbeda. Ini adalah gambaran dari tindakan Allah bagi manusia. Allah dalam kemurahan hatinya berbelas kasihan terhadap kita manusia yang sekarat ini akibat dosa. Ia memberikan Yesus Kristus untuk mati menebus dosa kita. Itulah gambaran kemurahan hati. Sifat yang melekat dalam diri Allah. Bagaimana orang yang murah hati itu sekarang? Wanita surgawi seringkali murah hati itu dihubungkan dengan materi. Atau diukur dari perbuatan yang berkaitan dengan hal-hal materi. Misalnya muncul istilah dermawan. Orang yang suka melakukan derma atau kebaikan. Membagikan hartanya bagi orang lain. Ini tidak salah, ini pun baik. Punya hati dermawan itu sangat baik. Menolong orang itu sangat baik. Tetapi yang menarik di dalam Alkitab justru ada sebuah kedalaman. Bukan hanya sampai kepada di situ, tetapi ada sebuah kedalaman yang muncul. Karena di dalam Alkitab, murah hati tidak sekedar bicara tentang hal-hal yang materi saja. Tetapi orang yang murah hati adalah orang yang bisa memberikan sebuah pengampunan. Sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi memang dari materi. Orang bisa saja memberikan hartanya kepada orang lain. Tetapi berapa banyak yang mampu memberi sebuah pengampunan? Belum tentu loh. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, kemurahan hati atau belas kasihan itu sangat erat hubungannya dengan pengampunan.
Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-36. Dalam ayat 36 jelas dikatakan bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapa di surga murah hati. Kalau Bapak Ibu Saudara baca konteksnya, Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-36 itu, di situ Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang pengampunan, tentang mengasihi musuhmu. Kalau kita baca itu ya Bapak Ibu Saudara mulai dari ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Ditutup dengan ayat 36 yang berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itu kalimat penutupnya. Tapi kalau kita baca konteksnya di atasnya itu tentang mengasihi musuh. Misalnya ya kita mundur saja ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi murah hati itu sangat erat hubungannya dengan memberikan sebuah pengampunan. Bukan hanya mampu memberikan sesuatu bagi orang lain secara materi, tetapi mampu juga memberikan sebuah pengampunan. Kita mungkin bisa memberi sebuah materi, tapi berapa banyak yang bisa memberi pengampunan kepada orang lain? Saya tahu ini bukan mudah, ini sulit sekali. Apalagi kalau hal-hal itu sudah menyakiti perasaan kita, melukai kita begitu dalam. Ada goresan-goresan dan luka di dalam hati. Wah, sulit. Tetapi kita mau belajar punya kemurahan hati seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ciri-ciri orang yang menikmati kebahagiaan surgawi tadi, mereka yang belajar untuk memiliki kemurahan hati, sama seperti Bapa murah hati. Di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ya, Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Ini juga bicara tentang pengampunan. Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Dan dia mohon sama seorang raja ya, untuk menghapuskan hutangnya karena dia tidak sanggup membayar. Raja ini mau menangkap dia dan memasukkannya dalam penjara. Tetapi dia mohon, ampunilah, tolonglah. Maka di dalam Matius pasal yang ke-18 itu ayat yang ke-27 dicatat begini. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Digerakkan oleh belas kasihan. Tetapi raja tersebut kemudian melihat bahwa hamba yang tadi menerima pengampunan itu justru berlaku jahat terhadap orang lain yang punya hutang sama dia, yang hanya 100 dinar. Jauh bedanya. Tadi dia 10.000 talenta minta diampuni. Tetapi ketika ada orang yang cuma 100 dinar, dia paksa, dia masukkan ke dalam penjara. Dan berita ini sampai kepada raja. Raja waktu tahu itu dan sangat marah. Lalu menyuruh pengawalnya untuk menangkap orang jahat tadi. Dan juga memasukkannya dalam penjara. Dari cerita itu kita tahu bahwa orang yang murah hati itu adalah orang yang mengalami kemurahan Tuhan dan kemudian meneladaninya. Wanita surgawi yang dikasih dalam Tuhan, bukankah kita juga semua sudah mengalami kemurahan hati Tuhan ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar. Perbuatan dosa kita, pelanggaran kita. Bukankah kita sudah menikmati kemurahan hati Bapa lewat korban Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa kita yang begitu besar itu? Hari ini kita diajak untuk juga memiliki kemurahan hati bagi orang lain. Orang yang murah hati sekali lagi adalah orang yang mengalami kemurahan hati Tuhan dan memberikannya juga kepada sesamanya. Orang yang murah hati adalah orang yang mampu
memberikan pengampunan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Ketika Tuhan Yesus mengajar tentang doa Bapa kami, Tuhan pun mengajarkan bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 sampai ke-15 dikatakan bahwa ketika kita tidak mengampuni, Bapa di sorga juga tidak akan memberikan pengampunan. Wanita surgawi yang dikasih Tuhan, saya mau bertanya kepada kita semua. Siapa di antara kita, jangan dari kecil deh, jangan juga dari 10 tahun yang lalu. Saya ambil dari paling dekat, dalam 1 tahun terakhir. Dalam 1 tahun terakhir ini siapa di antara kita yang tidak pernah buat salah? Coba direnungkan. Pernah nggak buat salah? Kalau ada, boleh info ya ke saya bahwa selama setahun dia tidak pernah buat salah. Tetapi saya yakin kita semua pasti buat salah. Tidak ada kita di antara kita yang tidak pernah buat salah. Apa artinya? Artinya bahwa sama seperti tadi, kita semua pasti pernah buat salah. Itu sebabnya kita semua membutuhkan pengampunan. Karena ketika kita bersalah, kita juga ingin diampuni. Kesalahan kita ingin diampuni. Artinya pengampunan itu adalah kebutuhan kita semua. Allah sudah murah hati, dalam belas kasihannya dia mengampuni kita semua. Dan kita diajak untuk punya sikap murah hati. Sekali lagi, murah hati bukan hanya bicara tentang kita bisa membagikan hal-hal materi. Itu sangat baik. Tetapi seberapa banyak yang punya kemurahan hati untuk bisa mengampuni orang lain. Padahal sebenarnya kita juga membutuhkan pengampunan dari orang lain. Kenapa kita tidak belajar untuk bisa memberikan pengampunan kepada orang lain? Karena untuk memberikan pengampunan itu perlu kemurahan hati kita. Saya tahu sekali lagi ini tidak mudah ketika hal-hal itu adalah hal-hal yang sangat membuat kita kecewa. Berat kepahitan-kepahitan yang kita alami. Mari kita serahkan sama-sama sama Tuhan. Biar Tuhan menuntun kita. Karena kita sudah menerima kemurahan hatinya. Kita pun belajar walaupun berat, walaupun sulit. Bukan berarti tidak bisa. Saya percaya kalau kita berserah dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan ubahkan kita. Roh Kudus pasti tolong kita untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita perlu merenungkan apa yang Yesus katakan tadi. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah murah hati? Biarlah pertanyaan ini kita gumuli bersama-sama. Kita berjuang bersama-sama untuk menghidupinya. Tidak mudah untuk murah hati dalam hal pengampunan. Tetapi kita dipanggil bersama-sama untuk melakukan kebenaran ini. Allah itu lebih dulu murah hati kepada kita. Dan kita pun belajar untuk memiliki belas kasihan dan kemurahan hati seperti Allah terhadap orang lain, terhadap sesama kita. Bahkan kepada mereka yang menyakiti hati kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita bersama untuk menghidupi kebenaran ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Dan biarlah firman-Mu ini boleh terus menuntun kami. Kami tahu tidak mudah. Engkau lebih dulu memberikan kemurahan hati-Mu dengan mengampuni dosa-dosa kami. Ajar kami untuk bisa melakukan dan meneladani untuk memiliki kemurahan hati-Mu kepada orang lain, bahkan mereka yang telah menyakiti kami. Tidak mudah, tapi kami perlu kekuatan-Mu. Biarlah kuasa-Mu
hadir dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukan kebenaran. Kami sadar kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri. Kami lemah dan terbatas. Kami perlu kekuatan-Mu yang memampukan kami, Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus memimpin kami dan memegang kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.